محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 3101. Faqala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-imanu bil qadar, iman kepada takdir, yulhibul hamma, melenyapkan gelisah, wal hazana, dan susah. Hadis riwayat Hakim, hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani hadis ini palsu. Tetapi isinya benar. Bahwasanya kalau kita sudah yakin betul terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka susah tidak akan terlalu dahsyat. Kenapa? Karena musibah menimpa kita, kita sudah tahu. Ini musibah sudah dicatat sebelum kita lahir. Jadi ngapain susah? Mau diterima atau tidak diterima, musibah harus tetap terjadi. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah dicatat pena dan sudah kering tulisannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi. Enggak mungkin tidak terjadi. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh tenggelam ketika naik kapal. Anaknya mati. Dia cerita ya santai saja. Kenapa dia bisa terima seperti itu dia? Ya karena tahu bahwasanya ini anak saya tenggelam, sudah ada catatannya. Waktu itu 3 orang naik kapal, Syekh Saleh Munajjid, anaknya, kemudian dengan temannya. Ini karena ombaknya besar, akhirnya ini kapal kecil ya, perahu seperti perahu nelayan itu, kemudian terbalik. Akhirnya beliau nggak bisa renang, ya sudah, perasaannya saya sudah siap mati ini, siap-siap mati beliau. Tapi belum mati karena waktu itu membawa galon. Nah, dengan galon itu sih dia masih bisa terombang-ambing oleh ombak tadi. Tapi anaknya sudah karam. Nah, beliau menceritakan kejadian itu dengan santai saja karena sudah yakin bahwasanya itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pada surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibah, tidak ada musibah apapun fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, tidak juga musibah pada dirimu, illa fi kitab, kecuali sudah tercatat. Tercatat dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan musibah tadi. Karena itu orang beriman yang yakin dengan takdir, ketika musibah datang, hendaklah hatinya ridho atau rela. Siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya. Siapa yang murka, maka Allah memurkainya. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man radiya falahu ridho." Barang siapa yang ridho terhadap ujian dari Allah, maka dia pun dapat ridho Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, tapi siapa yang murka terhadap ujian dari Allah, maka dia pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian alham ini artinya gelisah, al-hazan itu artinya susah. Bedanya apa? Kalau gelisah itu untuk sesuatu yang belum datang. Kita takut terhadap sesuatu yang akan datang, itu namanya gelisah. Tapi kalau hazan ini untuk sesuatu yang sudah lewat. 3102. Al-imanu, iman itu afifun, menahan diri, anil maharim, dari keharaman-keharaman. Afifun juga menahan diri, anil matami, dari tamak-tamak terhadap dunia. Ini hadisnya dhaif karena mursal, tetapi isinya juga benar. Kalau orang itu imannya sempurna, maka dia pasti menahan diri dari maksiat. Kalau imannya sempurna, dia pasti akan menahan diri dari rakus terhadap dunia. Kenapa? Orang iman sempurna, pikirannya itu akhirat, tidak kepada dunia. Maka semoga Allah menambah kita iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. 3103. Al-imanu bin niyah. Iman itu dengan niat dalam hati, wal lisan, dan dengan lidah, ucapan mulut.
Wal hijratu adapun hijrah itu bin nafsi dengan jiwa, wal mali dan dengan harta. Hadis ini derajatnya palsu, tetapi isinya juga benar. Bahwasanya iman itu harus ada dalam hati, maksudnya yakin dalam hati ada Allah, Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi tidak cukup yakin, wal lisan harus diucapkan syahadatain. Makanya Abu Thalib dianggap kafir, kenapa? Karena dia cuma ada dalam hati, tapi tidak mau mengucapkan. Dia membela Nabi Muhammad mati-matian. Ini keponakan saya, ini adalah Nabi. Dibela dakwahnya. Tapi disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau sampai mati. Ya, berarti tidak beriman. 3104. Al-imanu iman itu wal amalu dan amal itu akhawani dua saudara syarikani yang berserikat fi qoronin dalam satu tali. La yaqbalullahu Allah tidak menerima ahadahuma salah satu dari keduanya illa bisahibih kecuali dengan temannya. Maksudnya iman dan amal itu seperti berteman. Sehingga tidak diterima oleh Allah kalau iman saja tanpa amal. Atau amal saja tanpa iman. Enggak diterima oleh Allah. Abu Thalib itu sudah beramal. Membela mati-matian Nabi Muhammad SAW. Tapi iman dia enggak punya. Tidak mengucapkan. Iman saja seperti orang-orang yang KTP-nya Islam. Tapi enggak pernah beramal. Salat enggak pernah. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan amal ini adalah sesuatu yang selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dilihat dalam Al-Quran, sering kita temukan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini amanu wa amilus sholihat. Ini kita cari dalam Quran, ada 50 ayat ini. Jadi gandengkan terus iman, amal soleh. Sehingga iman dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Para ulama mengatakan ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, Allah tidak terima kecuali disertai dengan gandengannya. Yang pertama, anishkurli wali walidaik, syukurlah kepada saya Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kalau hanya syukur kepada Allah, tapi enggak terima kasih kepada orang tua, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ati'ullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Kalau taat Allah saja tapi enggak taat Rasul, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat dan bayarkanlah zakat. Ini juga tidak diterima oleh Allah kecuali salat plus zakat, zakat plus salat. Bagi yang sudah mencapai nisab hartanya. Maka kalau kita tambah ini, iman dan amal berarti ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan. Harus dua-duanya bersamaan. 3105. Al-imanu wal amal. Iman dan amal itu qarinani, digandengkan. Apa maksudnya? La yasluhu, tidaklah bagus. Kullu wahidin, masing-masing minhuma dari keduanya, illa ma'a sahibih, kecuali bersama temannya. Jadi iman saja tidak bagus kecuali harus ada amal, amal saja tidak bagus kecuali harus ada iman. Ini hadis derajat yang dhaif meskipun maknanya sahih berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita tampilkan tadi bahwa iman dan amal selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir yang punya amal nanti di akhirat amalnya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pada surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amal, kami datang kepada amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan menjadi debu yang bertebaran, alias enggak ada wujudnya lagi sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berarti Allah zalim? Allah tidak pernah zalim sama sekali. Allah sudah membalas kebaikan orang-orang kafir tetapi di dunia. Dalilnya sabda Nabi SAW. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanatihi fid dunya, maka dia dikasih makan dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, kalau sudah sampai ke alam akhirat, lam takul lahu hasanatun yu'ta biha khaira, maka sudah tidak ada lagi kebaikan yang dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi sudah di-cash oleh Allah bayarannya di dunia.
Dia berbuat sosial, Allah sudah kasih sehat, Allah sudah kasih harta, Allah sudah kasih rumah. Nah, itu semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. 06 al-imanu, iman itu nisfani, dua bagian. Fanisfun, maka satu bagian, fis sabri, di dalam sabar. Wanisfun, dan satu bagian lagi, fis syukri, di dalam syukur. Hadis ini juga dhaif. Tapi kalau kita lihat memang manusia itu cuma ada dua kemungkinan. Ada kalanya dikasih oleh Allah, berarti dia harus syukur. Ada kalanya tidak dikasih oleh Allah, berarti dia harus sabar. Maka karena manusia cuma ada dua kemungkinan, maka iman ini berarti sempurnanya kalau dua-duanya dimiliki. Pas dikasih oleh Allah, harus syukur. Pas tidak dikasih oleh Allah, maka harus sabar. Orang miskin, sabar. Orang kaya, syukur. Boleh juga hadis ini dimaknai dengan makna yang lain. Tafsir yang kedua. Ya. Iman itu dua bagian. Bagian pertama sabar. Maksudnya sabar dari melakukan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Bagian yang kedua adalah syukur. Syukur maksudnya melakukan kewajiban-kewajiban atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan hakikat syukur kepada Allah itu adalah taat kepada Allah. Karena Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak. Nah, nikmat yang banyak itu harus kita balas. Balasnya bagaimana? Taat sama Allah. Berarti iman itu isinya cuma dua. Tarkul mahdzur, meninggalkan yang dilarang. Itulah yang dimaksud sabar. Sabar dari kemaksiatan. Yang kedua, fi'lul ma'mur, melakukan yang diperintah. Itulah yang dimaksud syukur, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sifat ini digabungkan oleh Allah di dalam